Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai materi kelas 8, bab bangun ruang sisi datar. Baik, bangun ruang berikutnya adalah prisma segi N. Maksud di sini segi N ini adalah kita ganti misalkan dengan angka 3 ya, berarti prisma segi 3, berarti N-nya sama dengan 3. Nah, ini jadi prisma segi 3. Kalau N-nya 4 berarti prisma segi 4. Ini bentuknya. Kemudian kalau N-nya 5 berarti prisma segi 5. Itu ya. Jadi ada berbagai macam prisma. Coba kita lihat unsur-unsurnya. Yang pertama, jumlah sisinya. Jumlah sisi tiap prisma itu berbeda-beda tergantung dari jenis prismanya. Kalau prisma segitiga berarti N-nya sama dengan 3. Maka jumlah sisinya adalah 3 ditambah 2 yaitu 5. Mana saja sisinya? Sisi bawah, sisi atas, sisi samping ada 3, maka ada 5 sisi. Kemudian yang kedua, titik sudut. Kalau prisma segitiga berarti N-nya 3, maka titik sudutnya adalah 2 kali N, N-nya 3. 2 kali 3 adalah 6. Maka titik sudut dari prisma segitiga adalah 6. Mana saja ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut. Kalau N-nya 4, prisma segi 4, maka titik sudutnya adalah 2 dikali 4. Maka ada 8. Ini titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Kemudian jumlah rusuknya ada berapa? Mencarinya adalah 3 dikali N. N-nya kalau prisma segi 3, N-nya 3, berarti rusuknya ada 3 dikali 3 adalah 9. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 rusuk pada prisma segi 3. Untuk mengetahui diagonal sisi atau diagonal bidang, ini rumusnya N dikali N min 1. Kalau prisma segitiga maka 3 dikali 3 kurangi 1. Kalau diagonal ruang berarti N-nya diganti dengan 3 kalau menggunakan prisma segitiga. Nah, tinggal dihitung saja. Nah, kemudian untuk mencari luas prisma segitiga maka kita mencari dengan rumus 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya mana? Kalau prisma segitiga berarti luas alasnya segitiga. Kalau prisma segi 4 maka luas alasnya segi 4. Luas selimutnya pun disesuaikan. Ini selimut prisma segitiga bentuknya persegi panjang dan ada 3 sisi. Ada 3 sisi, maka tinggal persegi panjang dikali 3. Lebih jelasnya nanti ada contoh soalnya. Kemudian volume prisma. Volume prisma caranya adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya tergantung. Kalau segitiga berarti luas segitiga. Kalau segi 4 berarti luas segi 4. Tingginya yang mana? Ini ke sini. Kalau ini juga ke sini. Itu mencari volume prisma. Untuk mencari volume prisma segi N. Oke, baik, sekarang kita masuk ke contoh untuk bangun ruang prisma. Kita jawab nomor 1. Banyak sisi pada prisma segi 5 adalah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa rumus untuk banyak sisi pada prisma adalah berapa? Banyak sisi pada prisma adalah N ditambah 2. Nah, di sini N-nya berapa? Di sini N-nya adalah 5 di soalnya. Jadi tinggal N-nya diganti dengan 5. 5 ditambah 2 adalah 7. Jadi banyak sisinya pada prisma segi 5 berjumlah 7. Gampang ya. Berikutnya, nomor 1 dulu, silahkan dipahami. Adakah yang ingin ditanyakan? Silahkan tanyakan. Oke, berikutnya kita lanjut ke nomor 2.
Prisma dengan alas segitiga siku-siku dengan sisinya 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Jika tinggi prisma adalah 20, hitunglah luas dan volumenya. Oke, kita tulis dulu. Alasnya segitiga siku-siku. Nah, kita cari luasnya dulu. Luas alas, berarti luas segitiga. Luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2, gitu ya. Alasnya, kalau segitiga siku-siku berarti ada salah satu yang sisi miring. Nah, ini sisi miring. Kedua sisinya ini adalah alas dan tinggi, berarti alasnya 6, tingginya 8, atau sebaliknya boleh, tidak apa-apa, sama saja. Berarti tinggal 6 dikali 8 saja dikalikan. 6 kali 8 dibagi 2, itu ya. Kenapa tidak memakai 10 sekali lagi? Karena pada segitiga siku-siku yang paling panjang adalah sisi miring. Dan untuk mencari luas segitiga, kita cukup memakai dua sisi yang lainnya selain sisi miring, yaitu alas dan tinggi. Jadi pakai yang ini. Itu ya. Makanya kita langsung 6 dikali 8 bagi 2. 6 kali 8 adalah 48, bagi 2 adalah 24 cm persegi. Nah, jadi kita dapat luas alasnya 24 cm persegi. Kemudian luas selimut. Luas selimut untuk prisma. Nah, karena di sini prismanya adalah prisma segitiga, maka selimutnya bentuknya persegi panjang berjumlah 3. Jadi kita perlu cari masing-masing. Luas selimutnya karena berbentuk persegi panjang, maka kita menggunakan rumus luas persegi panjang. Yang pertama, sisi yang pertama ini kita anggap sebagai lebar. Panjangnya adalah 20. Jadi luas selimut itu luas persegi panjang. Ini ya, ini persegi panjang 1 ditambah luas persegi panjang kedua ditambah luas persegi panjang ketiga. Nah, gitu ya. Ini beda-beda persegi panjangnya karena alasnya berbeda-beda di sininya ya. Sekali lagi, kalau prisma segitiga, maka yang alas ini kita anggap sebagai lebar dari persegi panjangnya. Ini kita anggap panjang. Oke, luas persegi panjang pertama, maka panjang kali lebar 20 kali 6. Sini ya, panjang kali lebar ditambah panjang kali lebar ditambah panjang kali lebar. Ini rumus untuk luas persegi panjang ya. Ada di kelas 7. Panjangnya tadi 20 cm, kita menggunakan tinggi prisma. Lebarnya 6. Ditambah panjang persegi panjang kedua 20, lebarnya yang satunya 8. Ditambah panjangnya 20, lebarnya menggunakan 10. Maaf. Nah, ini tinggal dikalikan saja. 20 dikali 6 adalah 120, ditambah 20 kali 8 160, ditambah 20 kali 100 20 kali 10 200, dijumlahkan adalah 200, 300, 480 cm persegi. Nah, kemudian untuk mencari luas prisma rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut, kan seperti itu. Nah, 2 dikali luas alasnya kita sudah dapat 24, maka 2 kali 24 ditambah luas selimutnya kita sudah dapat 480. Ini kita kalikan dulu. 2 kali 24 adalah 48 ditambah 480. Jadi 528 cm persegi gitu ya. Ini untuk luas prismanya kita sudah dapat 528 cm persegi. Sekarang kita cari volumenya. Volume prisma.
Volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya kita sudah dapat 24. Tingginya menggunakan tinggi prisma berapa? Di sini 20. Jadi 24 kali 20 sama dengan 480 cm kubik itu ya. Jadi kita dapat luasnya 528 dan volumenya 480. Baiklah, bangun ruang berikutnya adalah 5 segi N. N di sini juga sama seperti yang tadi. Kalau misalkan N-nya diganti dengan angka 3, maka bentuknya menjadi 5 segi 3. Bentuknya seperti ini. Kalau N-nya 4 berarti 5 segi 4. Kalau N-nya 5 berarti 5 segi 5. Nah, seperti ini. Begitu pula seterusnya. Untuk mencari unsur-unsurnya di sini poin 1. Untuk mencari jumlah sisinya ada berapa? Caranya tinggal N ditambah 1. Untuk sisi pada 5 segitiga, maka N-nya menggunakan 3 karena segitiga. Berarti jumlah sisinya adalah 3 ditambah 1 yaitu 4. Coba kita cek. Alas 1 dan sisinya ada 3. Depan, kiri samping, kanan samping. Berarti ada 4 sisi. Untuk 5 segi 4 berarti sisinya tinggal 4, N-nya 4 ditambah 1 jadi 5. Jumlah sisinya ada 5. Kemudian poin 2, titik sudut. Untuk titik sudutnya tinggal sama N ditambah 1. Kalau 5 segitiga berarti titik sudutnya 4. Coba kita cek 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Untuk mencari jumlah rusuknya, rumusnya adalah 2 dikali N. N-nya sama. Kalau 5 segitiga berarti N-nya 3. Maka jumlah rusuknya adalah 2 dikali 3 yaitu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rusuk seperti itu ya. Begitu pula berlaku untuk 5 segi 4, segi 5, segi 6 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari luas limas, cara mencarinya adalah luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya kalau 5 segitiga berarti alasnya adalah luas segitiga. Luas selimutnya, ini selimutnya berbentuk segitiga, berarti ada 3 segitiga. Kalau 5 segi 4 berarti luas alasnya adalah luas segi 4. Seperti itu. Luas selimutnya luas segitiga, kemudian ada 4. Jadi ditambahkan ada 4. Begitu ya. Begitu pula seterusnya. Untuk mencari volume limas, mencarinya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Sama luas alasnya tinggal sesuaikan. Kalau 5 segi 3 maka luas alasnya segi 3. Kalau 5 segi 4 maka luas alasnya adalah segi 4. Seperti itu ya. Tingginya yang mana? Nah, kalau tingginya dari titik puncak ini yang atas ke titik sini, ke tengah-tengah sini itu tingginya. Jadi bukan dari sini ke sini, bukan. Dari sini ke sini juga bukan. Tapi dari atas ke titik ini tengah itu tinggi dari limas. Oke, lebih jelasnya kita lihat contohnya. Baik, sekarang kita masuk ke contoh bangun ruang limas. Kita jawab nomor 1 dulu. Banyak rusuk pada 5 segi 5 adalah, nah kemarin sebelumnya sudah belajar untuk mencari jumlah rusuk pada 5 segi N, rumusnya adalah berapa yo? Adalah 2N ya. Banyak rusuk adalah 2N. N-nya yang mana? N-nya adalah segi pada soal, berarti 5 segi 5. Jadi N-nya adalah 5. Itu ya. Jadi banyak rusuk sama dengan 2N adalah 2 dikali 5 adalah 10. Jadi banyak rusuknya adalah 10. Gampang ya. Kemudian nomor 2, diketahui limas dengan alas segitiga siku-siku. Nah, kita tulis alasnya di sini segitiga siku-siku. Kita perlu cari dulu luas alasnya. Berarti luas alasnya luas segitiga.
Rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Nah, ingat, kalau segitiganya berbentuk siku-siku, maka kita hanya perlu 2 angka yang paling kecil. Berarti 4 dan 3. Nah, ini sudah pasti sebagai alas dan tingginya. Kenapa tidak 5 seperti tadi? Karena 5 itu pada segitiga siku-siku ini sebagai sisi miring. Jadi bukan alas dan juga bukan tinggi. Jadi kita cukup pakai 4 dan 3. Itu ya. Jadi luas alasnya 4 kali 3 dibagi 2 adalah 12 dibagi 2 sama dengan 6 cm persegi. Ini kita dapat luas alasnya. Kemudian jika luas selimut limas adalah 46,5 dan tinggi limasnya 10, hitunglah luas dan volume. Berarti kita sudah punya luas selimut. Luas selimut limasnya 46,5 cm persegi. Kemudian tinggi limas. Tinggi limasnya 10 cm. Itu ya. Sekarang kita tinggal cari luas limasnya. Luas limas rumusnya adalah luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya dapat 6. Luas alasnya kita sudah dapat 6 cm. Berarti luas alas 6 ditambah luas selimutnya adalah 46,5. Jadi 6 ditambah 46,5 adalah 52,5 cm persegi. Jadi kita dapat luas limasnya. Sekarang kita cari volumenya. Volume limas. Volume limas rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. 1/3 luas alasnya adalah 6 ya, kali tingginya adalah 10. 1 kali 6 kali 10, 60 dibagi 3 adalah 20 cm kubik.